Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali ya, dalam video pembelajaran. Untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya, pembahasan kita masih berkaitan dengan nilai limit di tak hingga. Berikut ini adalah contoh yang ketiga ya. Misalkan diketahui ya suatu soal ya, limit X ditambah 8 per akar 2X kuadrat dikurangi 3 untuk X mendekati tak hingga. Ini satu soal ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ya, kita lihat dulu X-nya mendekati tak hingga. Artinya limit di tak hingga. Jadi dapat kita simpulkan limit di tak hingga. Karena termasuk di dalam limit tak hingga, maka yang harus kita ingat adalah rumusnya ya, limit A per X pangkat K untuk X mendekati tak hingga sama dengan 0. Ini yang tetap akan kita gunakan kalau yang ditanyakannya adalah X mendekati tak hingga. Kemudian kita akan tulis kembali limitnya. Limit X ditambah 8 per akar 2X kuadrat dikurangi 3 untuk X mendekati tak hingga. Selanjutnya kita akan fokus ke fungsinya. Nah, kita lihat di sini fungsinya sudah bentuk A per B, kemudian ada bentuk akar. Tapi di sini akarnya masih dalam bentuk yang sederhana, jadi tidak perlu kita rasionalkan ya. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan variabel X dengan pangkat terbesar. Oke, kita lihat untuk yang atas adalah X, kemudian yang di bawah adalah akar 2X kuadrat, atau kita sebut aja akar X kuadrat. Kita lihat ya, bentuknya belum sama ya. Karena bentuknya belum sama, jadi belum dapat kita bandingkan ya. Karena salah satunya terdapat bentuk akar, jadi tidak bisa kita bandingkan ya, mana variabel X dengan pangkat yang terbesar. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah samakan dulu bentuk ya, bentuk yang atas dengan yang bawah. Oke, yang lebih mudah adalah kita merubah bentuk yang bawah ini ke dalam bentuk atas. Oke, yang bentuk bawah adalah akar X, bentuk atas tanpa bentuk akar. Berarti di sini kalau kita keluarkan X kuadratnya, artinya akan kita hilangkan akarnya, berarti akan sama dengan X. Ya, ternyata di sini bentuk yang bawah ini sebenarnya bentuknya adalah X kalau tak berakar di sini ya. Oke, jadi boleh kita bandingkan, yang bentuk atas adalah X, kemudian yang bawahnya adalah akar X kuadrat, ternyata bentuknya adalah X. Berarti di sini sama, tinggal kita pilih saja salah satu. Ternyata di sini variabel X dengan pangkat terbesarnya adalah X ya, bukan X kuadrat, karena X kuadrat ini masih dalam bentuk akar. Kita harus samakan terlebih dahulu. Dalam bentuk akar ini ternyata variabel X-nya hanya pangkat 1. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ya. Di sini sudah kita peroleh variabel X dengan pangkat terbesar 1. Tinggal setiap suku di dalam fungsi tersebut dibagi dengan X. Berarti limit untuk yang pertama adalah X dibagi dengan X ya. Kemudian ditambah 8 dibagi juga dengan X per, nah, untuk
yang di bawah karena masih di dalam bentuk akar, berarti kita kembalikan lagi X kalau di dalam bentuk akar adalah X kuadrat. Artinya untuk yang di bawah ini nanti kita akan bagi dengan X kuadrat, berarti akar ya, kemudian 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, kemudian dikurangi X, bukan X ya, 3 dibagi atau per X kuadrat. Oke ya, jadi sekali lagi, karena untuk yang bawah atau penyebutnya ini masih dalam bentuk akar, sedangkan X ini bukan bentuk akar, ya kita rubah lagi ke dalam bentuk akar, yaitu X kuadrat. Jadi yang di dalam akar akan dibagi dengan X kuadrat. Jadi semuanya dibagi dengan X kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan ya limit ke dalam sukunya masing-masing, diperoleh limit X per X, kemudian ditambah limit 8 per X per akar ya, limit 2X kuadrat per X kuadrat dikurangi limit 3 per X kuadrat. Semuanya ini untuk X mendekati tak hingga. Oke, selanjutnya yang akan kita hitung adalah X per X sama dengan 1 ya. Kemudian yang kita lakukan lagi X kuadrat dibagi dengan X kuadrat sama dengan 1. 2 kali 1 ya, nanti hasilnya adalah 2. Yang lainnya gimana? Yang lainnya tetap ya, artinya 8 per X kemudian 3 per X kuadrat. Kemudian sama dengan ya, tinggal kita sederhanakan limit. Nah ini X dibagi dengan X berarti 1. Kemudian ditambah, nah ini tetap ya, karena belum kita operasikan, berarti limit 8 per X per akar ya. Di sini 2X kuadrat dibagi dengan X kuadrat ya, X kuadratnya akan hilang, artinya hasilnya adalah 1. Tinggal 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 2. Dikurangi, nah ini tetap ya, 3 per X kuadrat tetap, berarti limit 3 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga. Selanjutnya tinggal kita hitung. Yang pertama limit 1 untuk X mendekati tak hingga, karena ini adalah fungsi konstan, jadi berapapun nilai X-nya akan tetap menghasilkan nilai 1. Berarti di sini kita tulis kembali 1. Kemudian berikutnya adalah limit 8 per X untuk X mendekati tak hingga. Nah, ini sesuai ya dengan rumus ya, artinya hasilnya akan mendekati 0. Kemudian per akar, nah yang pertama adalah limit 2 untuk X mendekati tak hingga. Ini fungsinya adalah fungsi konstan, jadi untuk X berapapun akan bernilai 2. Kemudian yang berikutnya adalah limit 3 per X kuadrat untuk X mendekati tak hingga. Ini sesuai dengan rumus yang kita miliki, artinya hasilnya akan mendekati 0. Jadi untuk yang bawah akan sama dengan akar ya, akar 2 dikurangi 0 ya, karena di sini nilainya adalah 2, kemudian yang berikutnya adalah 0. Ini akan sama dengan 1 ditambah 0 1, kemudian 2 dikurangi 0 2, berarti akar 2. Nah ini adalah hasilnya. Jadi tinggal kita simpulkan, limit X ditambah 8 per akar 2X kuadrat dikurangi 3 untuk X mendekati tak hingga akan sama dengan 1 per akar 2. Oke, ini adalah penjelasan contoh yang ketiga. Jenisnya berbeda dengan contoh 1 dan contoh 2 ya, karena di sini kita perlu untuk menyamakan bentuk variabelnya dulu di sini, karena salah satu variabelnya masih dalam bentuk akar ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, saya akhir aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.